Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Sadaqallahul azim. Para pemirsa semuanya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, diberikan umur yang panjang, umur yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, pada video kali ini kembali saya akan mengungkap hal-hal yang sangat penting, tapi akan kita paparkan dengan secara sederhana sehingga kita mudah mencernanya, sehingga kita mudah memahaminya. Untuk kita yang suka berpikir sederhana saja tetapi tetap bermakna. Sederhana dan bermakna, itulah dari konten kita hari ini. Setiap yang sederhana kita harus mampu memberikan makna yang mendalam bagi kita dan juga untuk orang lain, mudah-mudahan. Para sahabatku terindah semuanya, akhir-akhir ini, sejak dari minggu yang lalu sampai dengan hari ini, persoalan tentang PPN 12% itu telah menjadi suatu pembicaraan yang sangat panas, baik-baik di kalangan para politisi, di kalangan emak-emak, di kalangan para akademisi, di kalangan para tenaga kerja dan lain sebagainya. Karena walaupun bagaimana bentuknya, dengan PPN yang 12% itu, mau tidak mau bahwa kita sebagai rakyat tetap harus menanggung kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok sampai dengan yang sedetil-detilnya. Meskipun ada yang menyampaikan bahwa PPN itu hanya mengarah kepada orang-orang kaya saja, tetapi toh kita tak akan mungkin tidak terimbas dari akibat PPN yang 12% itu. Toh nanti akan juga terimbas kepada orang-orang yang kaya, yang produsen itu mendapatkan PPN yang mahal, juga akan terimbas kepada kita yang sebagai konsumen di kelas yang paling bawah sekaligus. Semua akan dipukul rata, akan mendapatkan pajak pertambahan nilai yang 12%. Rasionalnya bahwa setiap pajak itu merupakan suatu hal yang bagus untuk melanjutkan suatu peradaban bagi sebuah negara. Karena toh tak akan mungkin sebuah negara bisa melangsungkan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegaranya tanpa ada pembiayaan. Dan pembiayaan itu tentu tak mungkin hanya dihasilkan oleh pemerintah dan beberapa gelintir konglomerat saja, tapi juga sudah umum tetap melibatkan rakyat untuk menikmati atau cukup membantu pajak untuk rakyat dan bangsanya khususnya. Akan tetapi pajak pertambahan nilai yang akan mulai diterapkan pada tahun 2025 nanti tentu merupakan suatu hal yang sangat mendebarkan bagi kita semua, di mana banyak kalangan yang mencoba untuk menggagalkan pajak pertambahan nilai yang 12% ini karena beberapa kondisi yang juga belum cukup, belum patut dilaksanakan pada negara kita. Karena pertama, kondisi perekonomian negara kita masih belum baik-baik saja. Buktinya banyak para pengangguran yang saat ini memang sedang tidak bekerja, baik itu akibat daripada pemecatan maupun memang tidak tersedianya lapangan-lapangan kerja. Sementara orang-orang yang pengangguran ini toh takkan mungkin mereka juga akan tidak berimbas kepada pengenaan pajak ini. Kenapa? Mereka juga tetap butuh konsumsi tiap harinya, dan hasil daripada konsumsi itu tentu dipajaki dengan 12% tadi. Dan sebenarnya sebuah peraturan untuk pajak yang seperti ini, pajak pertambahan nilai ini adalah suatu hal yang wajar diberlakukan
oleh negara kepada seluruh rakyatnya. Akan tetapi tentu ada syarat dan ketentuannya yang harus diberlakukan terlebih dahulu. Pertama, jika masyarakat itu diberikan suatu pekerjaan yang layak, setidaknya bisa mampu untuk menghidupi kebutuhan hari-harinya, dan lapangan pekerjaan itu memang benar-benar tersedia, dan tingkat pengangguran itu seminimal mungkin atau bahkan tidak ada tingkat pengangguran, saya kira bukan hanya 12% PPN itu berlaku, akan tapi 15% atau mungkin lebih daripada 15% mungkin tak akan berdampak secara kronis kepada masyarakat kita. Saat ini justru banyak daripada kalangan-kalangan yang sedang produktif usianya tapi tidak bekerja atau kerja serabutan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hari-hari saja tidak bisa. Bahkan terakhir banyak kita dengar di mana-mana bahwa banyak rumah tangga yang kalangan bawah ini mereka tidak memasak untuk kebutuhan hari-hari, makan sehari 3 kalinya. Mereka tidak memasak dengan bahan mentah sendiri, karena dengan membeli bahan mentah sendiri toh biaya yang mereka keluarkan akan menjadi lebih besar. Maka mereka lebih cenderung untuk membeli ke toko atau ke rumah-rumah makan sederhana yang penting bisa memenuhi kebutuhan sehari 3 kali makan. Dengan cara demikian mereka bisa menghemat sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hari-hari. Karena jika mereka membeli bahan sendiri, memasak sendiri, toh biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi sehari 3 kali makan ini bisa 3 kali lipat daripada mereka yang butuhkan ketika dia harus membeli ke warung-warung Tegal atau warung-warung pinggir jalan yang sering kita temui di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Artinya inilah suatu kondisi bahwa perekonomian kita memang tidak sedang baik-baik saja. Oke, menghadapi tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo dan segenap kabinetnya ini tentu akan menghadapi berbagai gejolak-gejolak kecil di tengah masyarakat. Dan tetapi meskipun itu kecil, jangan dianggap ini suatu hal yang biasa-biasa saja untuk dipaksakan kepada masyarakat kita. Kita dengar ada kelompok besar masyarakat yang telah menandatangani untuk menolak PPN 12% ini untuk diterapkan di tahun 2025 nanti. Karena dengan syarat dan ketentuan yang seperti tadi, masyarakat Indonesia masih banyak yang susah hidupnya. Sebagai salah satu contoh saja, saya di kehidupan di tengah masyarakat saya, ada sejumlah masyarakat yang datang kepada saya atau kepada keluarga saya. Mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan hari-harinya. Mereka menjual, mulai itu dari perabot rumah tangga yang masih agak bagus, masih setengah pakai, atau pakaian-pakaian yang sudah mereka pakai tapi masih agak bagus, mereka coba untuk menjualnya kepada keluarga-keluarga terdekat hanya demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan makan di rumahnya. Ini merupakan suatu bukti yang nyata yang kami alami di sekitar kami. Dan ini bukan suatu hal yang mengada-ada, tapi itulah kondisi kita saat ini. Apalagi jika nanti 2025 PPN 12% itu diberlakukan. Mungkin mereka akan menjual tanahnya atau menjual rumahnya, kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi melalui video yang sangat sederhana ini, yang sangat singkat ini, kita tetap sebagai masyarakat tetap mendukung apa yang terbaik buat negeri ini, apa yang telah diputuskan oleh para anggota DPRD di sana dengan pemerintah tentunya. Tetapi tentu sesuatu yang ingin dilaksanakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini memang harus dipikirkan ulang. Diberlakukan mungkin tak boleh diberlakukan, tapi mungkin kita bisa melihat kondisinya. Apakah tahun 2025 itu bisa kita terapkan kenaikan pajak yang 12% itu atau belum? Atau perlu kita tunda lagi? Karena banyak janji-janji daripada Pak Presiden kita ini untuk tahun 2025 itu yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi toh semua itu masih dalam bentuk janji. Tapi janji yang disampaikan melalui banyak media massa, termasuk media-media mainstream, merupakan janji-janji yang muluk, seperti kenaikan gaji guru, kemudian kenaikan gaji para karyawan yang 6% itu, kemudian sejumlah BLT yang akan diberikan walaupun hanya 2 bulan ke depan, tapi itu semua belum terrealisasikan. Tapi
Selain janji-janji indah itu yang dicanangkan, juga telah diselipkan rencana-rencana atau janji-janji yang membuat masyarakat berpikir panjang terhadap apa yang akan dijanjikan oleh pemerintahan saat ini. Di sisi lain, kenaikan gaji guru, kenaikan UMR, kemudian naikkan gaji karyawan yang 6% dan sebagainya, itu merupakan janji-janji yang belum terrealisasikan. Tapi di balik itu, pemerintah telah mencanangkan akan meningkatkan pajak PPN 12%, kemudian BBM mungkin Pertalite akan ditarik subsidinya dan lain sebagainya. Ini akan berdampak kepada meningkatnya harga kebutuhan masyarakat di rakyat paling bawah. Tentu yang masyarakat menengah ke atas mungkin tak akan mengalaminya seperti kami di bawah ini. Untuk melaksanakan daripada undang-undang mengenai pajak pertambahan nilai ini memang perlu untuk ditinjau ulang lagi sebelum masyarakat melakukan suatu hal yang sangat tidak kita inginkan, bahwa di bawah ini kami menjerit untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan hanya papan, sandang, dan pangan saja, tetapi juga kebutuhan pendidikan juga sangat meningkat. Kita lihat di berbagai media sosial termasuk TikTok dan lain sebagainya, Pak Prabowo dengan janjinya akan membebaskan pendidikan, tidak menaikkan pajak, dan akan memberikan sokongan ekonomi kepada masyarakat. Tapi belum 3 bulan menjadi presiden, telah digambarkan, telah dibayangi dengan kenaikan pajak, harga-harga kebutuhan sembako yang akan menaik, terutama dengan PPN yang 12% itu yang akan menaik. Jadi kita sebagai masyarakat ini disodorkan informasi-informasi yang serba berbenturan. Dari sisi lain katanya akan meningkatkan kesejahteraan dengan menambah gaji dan sebagainya, tapi dari sisi lain akan dirongrong gaji-gaji tadi dengan peningkatan pajak. Plus satu lagi, kita akan melihat bahwa mulai tahun depan rencananya makan sehat untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang usia sekolah wajib 12 tahun belajar ini akan mendapatkan makan gratis. Tetapi lagi-lagi apa yang dikatakan oleh saudara kita Rocky Gerung itu memang benar, rakyat akan mendapat makan gratis yang mungkin antara Rp10.000, akan tetapi dananya diambil dari pajak PPN dan pajak yang lain-lainnya. Bagaimana anak mendapat makanan tapi orang tuanya dipajakin? Begitu seperti yang dikatakan oleh Rocky. Sebenarnya kita meninjau daripada apa yang dikatakan oleh Rocky ini memang masuk akal. Kalau pemerintah janjinya terlalu muluk-muluk, program yang terlalu indah-indah, terlalu tinggi-tinggi, sementara pembiayaan yang kurang, tentu tak akan terlaksana pembiayaan tersebut. Kan tetapi ketika pembiayaan itu ditarik dari masyarakat, tentu sangat membebani. Jadi apa yang dijanjikan oleh pemerintah untuk meningkatkan gaji dan sebagainya, untuk meningkatkan kesejahteraan, makan gratis dan lain sebagainya, tapi justru ditarik dari masyarakat, apa bedanya gitu. Jadi tentu tak terasa bedanya dengan apa yang ditawarkan oleh program-program pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa. Begitu kami sebagai masyarakat ingin kehidupan yang normal. Pajak dinaikkan oke, tapi sediakan lapangan kerja yang benar-benar berkualitas. Karena tugas negara adalah mensejahterakan masyarakat dan mengurus para fakir miskin untuk tidak miskin selamanya. Bukan nambah membebani, bukan hanya mengurus fakir miskin tetap miskin, tapi mengurus fakir miskin ini supaya dia entaskan dari kemiskinan tadi, bukan dengan membebaninya dengan PPN, membebaninya dengan harga-harga sembako yang semakin tinggi, dan membebaninya dengan penarikan subsidi pada bahan-bahan yang sangat fundamental dibutuhkan oleh masyarakat kita. Makan gratis itu merupakan suatu program yang sangat indah, tetapi kalau bisa usahakanlah cari dananya, jangan dengan memajaki orang tua yang sedang berusaha mencari kerja, dan negara
Melalui video ini, saya secara pribadi dan juga kawan-kawan penonton channel Terindah ini, mari kita dukung program-program Pak Prabowo dan kabinetnya yang indah-indah. Tentu akan kita bantu, ya, tentu akan kita support. Kan tetapi yang mungkin kira-kira akan menyengsarakan rakyat mungkin perlu ditunda atau perlu dikaji ulang, atau bahkan perlu dihapuskan peningkatan pajak itu, karena sesuai dengan janji Pak Prabowo ketika kampanye, sekolah gratis, pajak tidak kita naikkan, anak diberi kesehatan dan lain sebagainya. Dengan sangat semangat Pak Prabowo mengatakan itu, dan masih terngiang di pikiran masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi belum 3 bulan Pak Prabowo malah mengingkarinya. Nah, ini saya kira sebagai suatu kajian bagi kita semua, dan juga mungkin perlu dipertimbangkan oleh Pak Prabowo dan kabinetnya mengenai kenaikan pajak ini, kemudian akan mencabut subsidi pertalite dan sebagainya. Tentu akan berimbas kepada kebutuhan dasar kehidupan manusia Indonesia pada umumnya, yang saat ini perekonomiannya tidak baik-baik saja. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari 3 kali saja masih belum merata. Jadi kesejahteraan yang merata itu harus diwujudkan mulai hari pertama Pak Prabowo dan kabinetnya berkuasa. Demikian, semoga pemirsa semua bisa mengulas kembali atau mengingat kembali apa yang telah dijanjikan oleh Pak Prabowo dalam Pilpres kemarin, dan saat ini dia sudah terpilih. Apakah sinkron antara omongannya dengan realitas saat ini? Apakah dengan semangatnya seperti ini memang semangatnya dia sendiri, atau hanya copy paste daripada apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya? Apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu sangat berbeda. Yang direncanakan, yang didiskusikan dengan yang dilakukan berbeda semua. Akhir-akhirnya masyarakat yang menjadi korban daripada ketidaktepatan daripada program yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi semua. Semoga Pak Prabowo tetap istiqomah pada apa yang pernah dia sampaikan, tetap timbul tenggelam bersama rakyat, rela mengorbankan jiwa raga demi kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.